Baik. Ada pertanyaan yang mengatakan, kiranya bagaimana supaya kita ditutupin dosa-dosa kita sama Allah SWT, nggak dibongkar di dunia, nggak dibongkar di akhirat nanti. Yang pertama jamaah, kalau antum ingin dosa-dosa kita ditutupi di dunia, hendaklah kita menutupi aib saudara kita. Jangan suka membongkar aib saudaranya sendiri. Fulan melakukan ini, dibongkar, diceritakan, seharusnya engkau tutupi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutupi aib dia. Sedangkan di majlis-majlis yang kita lihat, banyak orang menggibai saudara, itu bongkar aibnya. Dia ceritakan kekurangan fulan, dia ceritakan kesalahan fulan, dia makan bangkai saudaranya. Lalu engkau berharap Allah menutupi kekurangan dirimu, dosa-dosamu. Allah bisa bongkar jemaah. Maka dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tatabba'a aurata akhi tatabba'a Allah auratahu, wa man tatabba'a Allah auratahu yafdahu fi baiti. Barang siapa yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya, dia ikutin aib saudaranya. Ya kalau mungkin dia seorang ustadz, dia cari-cari kesalahan ustadz lewat ceramahnya. Dia cari-cari sampai dapat. Ustadz berbuat salah. Ustadz berbicara mungkin juga lupa, sehingga dia yang sampaikan salah. Tapi kita hati-hati, orang yang mengikuti aib dia cari memang kesalahan saudaranya, maka Allah akan mencari kesalahan antum. Kalau Allah cari kesalahan antum, semua sudah tercatat. Maka orang yang Allah cari kesalahannya akan Allah bongkar dosa-dosa dia, walaupun dia di dalam rumahnya. Maka yang ingin aib-aibnya ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menutupi aib saudara kita. Dan jamaah, kita harus tahu, orang yang melakukan dosa pertama kali, insya Allah dia akan tobat. Dan biasanya orang yang ketahuan seperti maling, pencuri, itu hampir nggak ada yang pertama kali dia mencuri lalu dia ditangkap. Allah masih menutupi jemaah aibnya orang. Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Az-Zuhd meriwayatkan sebuah athar dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, utiya Umar bisyabin qad saraq. Dibawa kepada Umar seorang pemuda yang ketahuan mencuri. Lalu orang ini mengatakan, wallahi ma saraktu qablaha qad, demi Allah aku belum pernah mencuri sebelumnya. Aku belum pernah mencuri sebelumnya. Faqala Umar, kadzabta, bohong kau, dusta engkau. Wallahi ma kana Allah liyuslima 'abdan 'inda awwali dzambin. Kata Umar, enggak mungkin. Demi Allah, Allah itu enggak mungkin menangkap seseorang, memberikan sanksi kepada seseorang dengan awal dosa yang dia lakukan. Artinya Allah tutupin dosa dia. Enggak mungkin. Lalu di riwayat lain, Ali setelah dipotong tangan orang ini, ditanya sama Ali bin Abi Thalib, benarkah itu pencurian yang pertama? Enggak. Ana sudah berulang kali mencuri. Sekarang udah dipotong tangannya. Wallahi jamaah. Nih yang kedua, kalau ingin kita ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala, jangan terus-terusan melakukan dosa tersembunyi. Jangan. Ada orang-orang yang Masya Allah, di luar ingin selalu kelihatan baik. Masya Allah, tampak orang soleh, senyumnya melelehkan hati. Penampilannya menandakan orang yang beriman. Tapi kalau dia sedang sendirian, sedang gak ada yang melihat dia melakukan dosa tanpa peduli sama Allah Jalla Jalaluh. Ingat, dalam sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, akan datang la ya'tiyanna aqwamun yaumal qiyamah bihasanatin amsala jibala tuhama bidan. Akan datang nanti pada hari orang yang bawa pahala yang putih bersih. Subhanallah, pahalanya banyak seperti jajaran gunung Tihamah yang ada di Jazirah Arab jemaah. Bidan putih, Masya Allah orang.
fayaj'aluha Allah haba'an manthur. Lalu Allah jadikan debu yang berterbangan. Itu para sahabat takut. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana ya Rasulullah. Tolong sifatin mereka. Siapa sih mereka? Tunjukkan kepada kami supaya kami enggak jadi seperti mereka. Amma haula, mereka itu seperti kalian. Salat malam seperti kalian salat malam. Bukan orang biasa-biasa. Masya Allah. Tapi idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kalau mereka sedang sendirian dengan yang Allah haramkan, mereka langgar itu jemaah. Maka yang itu masih ingat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendengarkan bait syair yang ada yang tanya gimana hukumnya menasyidkan nasyid-nasyid, kata dia. Tanya seperti apa nasyid itu. Lalu Imam Ahmad dikasih contoh sama orang ini. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dzamba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Kata Imam Ahmad, coba kau ulangi lagi. Diulangi. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dzamba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Itu Imam Ahmad masuk rumahnya menangis beliau. Wallahi itu Imam Ahmad jemaah. Apa arti bait syair ini? Apabila Rabbku berkata kepadaku, apa kamu enggak malu berbuat maksiat kepadaku? Engkau sembunyikan dosa itu dari makhluk. Engkau enggak kepingin orang tahu dengan dosa-dosamu, tapi engkau tampakkan dosamu kepadaku. Maka orang-orang jamaah yang terus berbuat dosa yang tersembunyi, kebaikannya nampak, enggak punya kebaikan tersembunyi. Maka yang seharusnya kita sembunyikan itu amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, liyakun li ahadikum khib'un min amalin salih. Hendaklah sebagian kalian ini memiliki khib, sesuatu yang tersembunyi dari amal soleh. Antum sembunyikan amal soleh. Usahakan tidak ada orang yang tahu sampai antum mati. Kalau antum berbuat amal soleh itu, antum sedekah, antum bantu orang, antum apa, sampai mati kalau bisa nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan itu yang akan membuat Allah menutupi dosa-dosa antum. Karena antum menutupi amal soleh antum. Bukan malah perbanyak amal dosa-dosa pada waktu tersembunyi. Kemudian yang ketiga, agar kita mendapatkan ditutupin dosa kita sama Allah nanti di dunia dan di akhirat, jangan suka menceritakan dosa antum. Jangan suka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu akan dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Ustaz gimana Ustaz? Orang berbuat dosa terang-terangan. Wallahi jamaah, ketika fitrah sudah rusak, orang itu enggak malu berbuat dosa terang-terangan. Lalu Nabi menjelaskan gimana berbuat dosa terang-terangan. Wa inna minal mujaharah, di antara bentuk berbuat dosa terang-terangan. Ini salah satu modelnya. Ayya'malar rajulu bil-laili amalan, thumma yusbih wa qad satarahullah. Seorang yang malam hari berbuat dosa, kemudian di pagi harinya Allah tutupi dosanya. Allah enggak bongkar ketika dia berbuat dosa. Fayaqul, lalu dia cerita sama sahibnya pagi hari. Ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Dia mengatakan, oh aku telah melakukan dosa ini tadi malam. Na'udzubillah. Ada yang berzina menceritakan perzinaan. Ada yang berzina di masa sekarang kemudian mempublikasi perzinaan. Dan hati-hati nih jemaah. Kita bicara menutupi aib saudara kita. Jangan sampai antum menjadi orang yang ikut menyebarkan kemaksiatan dan perzinaan. Ada video, dapat video orang berzina, kemudian diupload atau kemudian disebarkan via WA. Kemudian antum ikut menyebarkan, hati-hati Allah bongkar kesalahan antum. Seharusnya antum tutupin, tidak ikut-ikut menyebarkan hal itu.
Kalau antum benar memang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, antum datang bawa itu, sampaikan kepada kepolisian atau datang kepada orang yang berikan nasihat. Maka ini termasuk menyebarkan jamaah atau berbuat dosa terang-terangan. Tadi orang berbuat dosa malam, paginya dia cerita, atau dulu dia pernah berbuat dosa pada waktu masa muda. Kemudian dia ceritakan dengan bangga seperti ini, seperti itu. Tapi kalau dia cerita demi untuk mendapatkan solusi dan tobat, nggak apa-apa. Seperti cerita orang yang membunuh 100 orang. Yang membunuh 99 orang. Lalu dilengkapi dengan 100. Dia mengatakan, inni qataltu mi'ata nafsin. Dia cerita, saya telah membunuh 100 orang. Bukan untuk membanggakan dosanya, bukan. Dia bertanya, hali min taubah. Kira-kira masih bisa nggak aku tobat? Tapi kalau menceritakan dosa bukan untuk taubat, maka kita lihat nih, orang ini mengatakan aku melakukan ini dan itu, waqad bata yasturuhu rabbuh wa yusbih yakshifu sitrallah anhu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Malam hari berbuat dosa ditutupi sama Allah, nggak ada yang tahu, malah dia ceritakan jamaah. Dia ceritakan. Dia yang membongkar tirai yang Allah berikan kepada dia untuk menutupi dosa-dosa dia. Kemudian ada orang yang suka kemaksiatan tersebar. Dia suka. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha. Dia suka. Artinya ya model orang-orang munafikin jamaah. Yang ikut serta, bukan ikut serta, dia ini hanya suka saja. Ketika terjadi umpamanya kemaksiatan, dia lihat oh di sini ada lokalisasi, hatinya itu suka, maka Allah sudah murka sama dia. Allah akan bongkar aib-aib. Maka jamaah, hadis qudsi yang baru saja kita baca itu berkaitan dengan dosa yang sama Allah. Tapi kalau kaitannya dengan makhluk beda lagi jamaah.